Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaan kali ini adalah, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu betul-betul ada? Dalam video ini saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Kita tahu bahwa Allah betul-betul ada karena Dia telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui 3 cara. Dalam penciptaan, melalui firman-Nya, dan dalam diri anaknya, Yesus Kristus. Bukti paling dasar dari keberadaan Allah ternyatakan dari apa yang telah Dia ciptakan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka, orang-orang yang tidak percaya, tidak dapat berdalih. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau saya menemukan sebuah jam tangan di tengah-tengah lapangan, saya tidak akan menganggap bahwa jam tangan tersebut muncul begitu saja, atau memang sudah ada dengan sendirinya. Berdasarkan desain dari jam tangan tersebut, saya pasti berasumsi ada orang yang mendesain jam tangan itu. Namun, saya melihat desain dan ketelitian yang agung dalam alam semesta ini. Cara kita menghitung waktu bukan berdasarkan jam tangan, namun berdasarkan karya agung Allah, perputaran bumi, dan kandungan radioaktif dari atom cesium 133. Alam semesta memperlihatkan adanya desain yang luar biasa, dan karenanya memperlihatkan keberadaan sang desainer agung itu sendiri. Jika saya menemukan berita yang disandikan, saya akan mencari seorang pemecah sandi untuk memecahkan sandi itu. Asumsi saya, pasti ada seorang pengirim berita, seseorang yang cerdas yang menciptakan kode itu. Bagaimana kompleksnya? Kode DNA dalam setiap sel tubuh kita. Bukankah kompleksitas dan tujuan dari DNA itu menyatakan adanya penulis kode yang begitu berakal budi? Bukan saja Allah telah menciptakan dunia yang begitu kompleks dan teratur, Dia juga telah menanamkan rasa kekekalan dalam diri setiap insan. Umat manusia memiliki naluri yang tajam, bahwa hidup ini bukan terbatas hanya pada yang kelihatan mata saja. Namun ada kesadaran mengenai satu keberadaan yang melampaui apa yang ada di bumi ini. Naluri kekekalan dalam diri manusia menyatakan diri dalam paling sedikit 2 hal: hukum dan penyembahan. Setiap peradaban dalam sejarah memiliki aturan-aturan hukum tertentu yang secara mengejutkan memiliki kesamaan dari budaya yang satu ke budaya lainnya. Contohnya, kasih dihargai di mana-mana, sementara kebohongan dicela secara universal. Ini adalah moralitas umum, satu pengertian global mengenai benar dan salah, yang menunjuk pada Dia, pribadi yang bermoral tertinggi, yang memberikan perasaan benar dan salah seperti itu kepada kita. Demikian pula orang-orang di seluruh dunia, tanpa memandang budaya, selalu memiliki sistem penyembahan. Objek penyembahan itu sendiri mungkin berbeda-beda, namun perasaan tentang adanya kuasa yang lebih tinggi merupakan bagian yang tak dapat disangkal dalam diri manusia. Kecenderungan manusia untuk menyembah sesuai dengan fakta bahwa Allah telah menciptakan kita menurut gambarnya. Allah juga telah mengungkapkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya di Alkitab. Dalam Alkitab, keberadaan Allah dinyatakan sebagai fakta yang sudah jelas. Ketika Benjamin Franklin menuliskan autobiografinya, dia tidak menghabiskan waktu membuktikan bahwa dia ada. Demikian pula Allah, Dia tidak menghabiskan waktu membuktikan keberadaannya dalam kitab yang diwahyukannya. Alkitab yang mampu mengubah hidup, integritasnya, dan keajaiban terkait penulisannya seharusnya cukup membuat kita menaruh perhatian pada Alkitab. Cara ketiga Tuhan menyatakan dirinya adalah melalui anaknya, Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam kehidupan Yesus yang luar biasa, Dia memelihara seluruh hukum perjanjian lama dengan sempurna,
dan menggenapkan nubuat-nubuat mengenai Mesias. Dia melakukan begitu banyak karya yang menyatakan belas kasihannya, mengerjakan mukjizat-mukjizat di depan umum yang membuktikan berita yang disampaikannya dan keilahiannya. Kemudian, 3 hari setelah penyalibannya, dia bangkit dari antara orang mati, sebuah fakta yang diteguhkan oleh ratusan saksi-saksi mata. Catatan sejarah dipenuhi dengan bukti mengenai siapakah Yesus itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Kita sadar bahwa selalu ada orang yang sulit percaya, orang-orang yang punya ide sendiri mengenai Allah dan menafsirkan bukti-bukti semaunya. Dan ada pula sebagian orang yang dengan bukti sebanyak apapun tidak akan pernah bisa meyakinkan mereka. Pada akhirnya, semuanya adalah mengenai iman. Demikian jawaban dari sudut pandang Alkitab untuk pertanyaan, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu betul-betul ada? Silakan kunjungi website www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang iman kekristenan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.